Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil meliputi petani, poktan, gapoktan, perorangan dan badan usaha yang ada di Kabupaten Lahat. Saya Luciana STP selaku analis ketahanan pangan ahli muda bidang konsumsi dan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dan selaku subkoordinator pada Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Lahat. Mengajak Bapak Ibu semua dalam rangka mengantisipasi kebutuhan konsumen pangan hasil pertanian yang harus memenuhi mutu dan keamanannya. Maka penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan oleh Dinas. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah OKKPD Kabupaten sebagai unit kerja yang melakukan fungsi pengawasan keamanan pangan hasil pertanian dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Upaya pemerintah untuk memberikan penjaminan keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha. Dengan melihat potensi pertanian yang ada di Kabupaten Lahat, khususnya pangan segar, beras, kopi, dan rempah yang dijual dan diedarkan dalam kemasan eceran, maka untuk jaminan keamanan produk tersebut wajib memiliki izin edar pangan segar PSAT PDUK. Tujuan pendaftaran izin edar pangan segar asal tumbuhan PSAT PDUK bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lahat yaitu untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. 2. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar. 3. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran produk pangan segar. 4. Meningkatkan daya saing produk pangan segar sehingga dapat memperluas akses pasar atau produk dapat beredar di masyarakat pada segmen pasar yang lebih luas lagi. Untuk mendapatkan izin edar PSAT PDUK, terlebih dahulu pelaku harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat. Selanjutnya, pengurusan perizinan bidang ketahanan pangan yaitu registrasi PSAT PDUK secara bertahap akan dilakukan secara online melalui Online Single Submission atau OSS. Persyaratan untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, Bapak Ibu dapat mendaftarkan melalui portal online oss.go.id dengan melampirkan KTP, NPWP, email aktif dan password serta nama usaha. Pelaku usaha mendaftarkan usahanya harus sesuai dengan kelompok usaha yang ada sesuai dengan kriteria Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Saat membuat NIB yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk mengingat atau mencatat username serta kata sandi yang dibuat karena akan digunakan kembali pada saat registrasi atau pendaftaran izin edar PSAT PDUK melalui Online Single Submission atau OSS. Setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya dan telah memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau NIB, selanjutnya pelaku usaha melakukan registrasi izin edar PSAT PDUK. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. Mengisi surat permohonan registrasi PSAT PDUK. Dilakukan secara online, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMT TP. Tembusan permohonan ditujukan kepada Ketua OKKBD Kabupaten. Dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKPD Kabupaten Lahat. Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT PDUK atau jenis PSAT dan nama dagang yang memiliki penanganan yang sama. 2. Mengisi form keterangan informasi produk. 3. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan komitmen. Selanjutnya, tata cara penerbitan registrasi izin edar PSAT PDUK berupa surat permohonan, keterangan informasi produk, dan surat pernyataan komitmen diupload dalam bentuk PDF
selanjutnya akan diterima oleh OKKPD, Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian akan dilakukan verifikasi dokumen. Pelaksanaan verifikasi sesuai dengan metode pendaftaran yang ada, yaitu secara online melalui OSS. Dokumen yang telah lengkap dan telah melakukan pengecekan lapangan dan telah memenuhi persyaratan rekomendasi izin edar PSAT Peduka diterbitkan registrasi melalui OSS, sedangkan dokumen yang tidak lengkap lalu diverifikasi dan dilengkapi. Dan jika hasil pengecekan di lapangan tidak sesuai, secara administrasi dan lapangan tidak sesuai, maka izin ditolak melalui OSS. Permohonan yang sudah lengkap maka diberikan lampiran data teknis izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil berupa persetujuan nomor registrasi PSAT PDUK kepada pelaku usaha PSAT di Kabupaten Lahat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat. Nomor izin PSAT PDUK ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. PSAT Peduka yang dibina dan telah memenuhi komitmen diterbitkan sertifikat PSAT Peduka dengan nomor registrasi PSAT PDUK background warna hijau yang ditempel pada label kemasan. Selanjutnya, setelah mendapatkan nomor izin edar PSAT PDUK dari Dinas Ketahanan Pangan, maka berkas diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan sertifikat PB Unku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha registrasi PSAT PDUK. Pada kesempatan ini, kami tak henti-hentinya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha pangan segar di Kabupaten Lahat untuk segera mendaftarkan produknya atau melakukan registrasi pangan segar untuk mendapatkan izin edar PSAT PDUK secara online melalui online single submission OSS, serta informasi tata cara registrasi dapat dilihat di grup si pengedar PSAT Lahat, sistem pengurusan izin edar pangan segar asal tumbuhan Lahat. Pelaku usaha yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam penerbitan izin edar PSAT PDUK dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses upaya pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Lahat. Harapan saya, semoga kepada para pelaku usaha PSAT dapat segera mengurus izin edar produknya, sehingga jangkauan pemasarannya dapat lebih luas lagi. Semoga petani dan pelaku usaha PSAT Kabupaten Lahat semakin maju dan sejahtera, dan semoga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Lahat dapat terwujud menuju Lahat yang berfaedah dan bermartabat. Si pengedar PSAT Lahat, sistem pengurusan izin edar pangan segar asal tumbuhan Lahat, produk terregistrasi, kemasan menarik, penjualan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.